kalau menurut aku masalah tuh nggak bakal jadi masalah kalau nggak kita permasalahin. Halo teman-teman, nah kali ini aku udah kedatangan tamu nih di episode kali ini. Siapa dia? Ini dia ada Kak Miguel. Halo Kak Miguel. Hai, Nah gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu sekarang? Sekarang lagi kuliah semester 7 Mhm. dan kebetulan lagi magang Di mana tuh magangnya? di SMK Muhammadiyah 3. Oh, di Cipta Karya ya? Iya, dekat. Aduh gitu dia. Jadi gini Kak, aku mau bahas sama Kakak itu tentang, penerimaan diri. Nah, jadi teman-teman kebetulan Kak Wigel ini merupakan salah satu mahasiswi program studi psikologi, bener ya Kak? Iya, psikologi Nah, Islam. bener banget. Jadi, nah di sini aku sama Kak Wigel mau ngebahas tentang gimana sih penerimaan diri itu, karena kan di zaman sekarang tuh ya Kak, masih banyak anak muda, apalagi di seperti ini, banyak anak muda itu yang belum bisa menerima dirinya gitu ya kan Kak. Nah, jadi menurut Kakak, gimana sih penerimaan diri itu? Jadi kalau menurut aku nih, pakai aku aja ya. Iya, Jadi kalau menurut aku, penerimaan diri itu suatu proses pembelajaran di mana kita tuh eh, memahami, terus mengenali, mhm, mensyukuri dan menerima keadaan diri kita, masa lalu, luka dan semua yang ada di diri kita. Mau itu kekurangan kita, kelebihan kita, karena kan setiap manusia mempunyai kekurangan dan iya. kelebihan kan. Jadi di situ kita bisa menerima dengan ikhlas dan menjalankan ketidaksempurnaan di dalam hidup kita. Terus gimana tuh Kak sama mereka yang sampai sekarang tuh kan banyak anak muda yang emang belum bisa nerima dirinya. Ada nggak misalnya Kakak nih caranya itu supaya mereka itu bisa menerima diri mereka sendiri? Jadi kalau menurut aku, pandangan aku, kita nih kalau mau menerima diri kita sendiri, kita harus kenali dulu kita, Mhm, diri kita sendiri. Terus juga aku ngerasa banyak yang dari kita belum kenal sama diri kita sendiri gitu. Terkadang kita lebih mengenal orang lain nih daripada iya, kita gitu kan. bener bener, Jadi kita harus kenal dulu kita nih gimana, apa kebutuhan kita, mhm, apa aja kelemahan kita, kelebihan kita, terus apa juga potensi minat dan bakat kita. Jadi yang pertama itu harus mengenali diri, terus juga harus memahami mhm, apa eh, yang kita butuhkan tadi yang seperti yang aku bilang mhm kan. mhm, Terus juga belajar ikhlas menerima keterbatasan-keterbatasan yang kita punyai. Jadi menurut tokoh psikologi humanistik yang bernama Abraham Maslow, mhm, dia tuh ada ngomong setiap manusia tuh mempunyai keterbatasan dan setiap manusia juga mempunyai kemampuan atau potensi. Dia kan ada ngomong kalau misalnya kita ini punya batasan kan. Jadi kita harus tahu apa aja batasan yang kita punya. Batasan tuh kalau menurut aku terbagi lagi ada dua. Ada batasan yang bisa kita rubah dan ada batasan yang nggak bisa kita ubah sama sekali. Batasan yang nggak bisa kita rubah sama sekali itu contohnya kita lahir di keluarga yang broken home gitu iya, kan. Itu kan di luar batasan kita kan. mhm, Kita nggak bisa minta atau kita nggak bisa ngaturnya ngontrol ya Kak, itu. iya, Ya benar. Jadi itu batasan yang nggak bisa kita rubah. iya bener, Kalau batasan yang bisa kita rubah itu seperti misalnya kita nih orangnya pelupa gitu kan. Jadi kita bisa nih atasi kelupaan kita tadi dengan cara mengelis apa kegiatan kita, apa agenda kita. Terus kayak kita kan punya handphone nih. mhm, Jadi kita bisa kayak buat alarm, buat kalender sebagai pengingat gitu. Itu kan bisa teratasi kelupaan kita iya tadi kan. bener, Jadi itu tadi kita harus sadar, kita harus paham dulu akan diri kita sendiri. Kita harus bisa ikhlas menjalani semuanya. Terus kita juga harus bisalah berdamai dengan diri kita sendiri. Baru kita iya bisa menerima diri kita sendiri. bener, Karena boleh ngomong kan? iya Jadi karena yang tahu kita sendiri ya kan cuma kita, yang tahu luka kita, yang tahu gimana kita masa waktu kecil itu kan cuma diri sendiri mhm, kan. bener. Jadi ya harus bisa menerima diri sendiri gitu.
Iya, tapi kenapa anak sekarang itu masih banyak yang belum bisa memahami dirinya? Itu kira-kira apa sebabnya itu, alasannya itu? Mungkin itu ada faktor dari luar dan faktor dari dalam ya. Mmm, Misalnya apa tuh? kalau faktor dari luar itu kayak kita misalnya iri nih nengok orang lain, orang misalnya pergi ke mana-mana pakai mobil gitu Iya, kan, iya. sedangkan kita pakai motor. Kan kita nggak menerima diri kita dan keadaan kita kan. Mhm. Kalau yang dari dalam diri kita sendiri tuh faktornya tuh kayak contohnya tuh kayak, misalnya kita belum bisa melupakan atau memaafkan Orang luka, atau perbuatan-perbuatan orang di masa lalu gitu kan. mhm. Jadi kita belum bisa menerima kenyataan itu, terus kita, nge-stuck tuh di pikiran-pikiran atau di masalah itulah gitu kan. Karena kalau menurut aku masalah tuh nggak bakal jadi masalah kalau nggak kita permasalahin. Bener banget ya, teman-teman. Ingat tuh, masalah itu nggak akan pernah jadi masalah kalau nggak kita Masalahin. masalahin. Catat tuh. Iya kan? Iya, bener bener bener. Kadang kita ini emang yang seharusnya itu nggak dipermasalahkan, tapi malah kita ungkit terus, kita cari kesalahannya terus, sehingga kita tuh sama diri kita tuh kayak ngerasa ya itu tadi kan Kak, Mhm. kita kekurangan, kita iri ngeliat orang, kita belum bisa, kayak kenapa sih aku kayak gini gitu ya kan Kak. Gitu. Jadi Kak, antara penerimaan diri dengan self love itu sebenarnya sama nggak sih? Itu sebenarnya beda ya, Hmm. penerimaan diri, dengan mencintai diri. Karena, eee, kalau kita misalnya udah bisa nih menerima diri kita sendiri, otomatis kita udah bisa mencintai diri kita sendiri. Karena itu tuh ada tingkatan-tingkatannya lah gitu kan, ada Mhm. fase-fasenya. Kalau kita udah bisa berdamai dengan diri kita, kalau kita udah bisa eee, kalau kita udah bisa nanti kan itu ya, kalau kita udah bisa menerima diri kita, otomatis kita udah bisa mencintai diri kita sendiri. Berarti unsur paling utamanya kita tuh emang harus mengerti diri kita dulu. Mhm, Apa yang kita butuhkan, itu harus kita pahami. Nah, setelah kita udah bisa menerima diri kita, berarti baru bisa kita mencintai diri kita, gitu ya, iya Kak? Jadi gitu, teman-teman. Coba kalian itu pahami dulu diri kalian masing-masing. Nah, setelah itu baru kalian itu bisa mencintai diri kalian. Nah, seperti itu dia. Terus untuk ini dia, Kak, kalau misalnya dia kan masih suka iri nih mhm. sama orang gitu kan. Dan ini udah coba mau menerima diri dia, tapi dia tuh nggak bisa. Nah, itu gimana caranya tuh? Jadi, baliklah lagi ke teori Abraham Maslow tadi ya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan dan setiap manusia mempunyai potensi. Jadi kita nggak perlu iri sama orang lain kan. Terus kita juga yakin aja sama diri kita sendiri. Udahlah, terimalah diri itu emang kayak gitu ya Iya. kan. Kalau misalnya ada yang perlu dirubah ya udah rubah aja. Terus juga nggak perlu kita membedakan diri kita dengan diri orang lain Mhm. karena kita tuh berbeda dengan orang lain kan. Iya. Potensi manusia itu juga berbeda-beda gitu. Kita kan unik, Mhm. nggak ada yang sama Iya, gitu kan. Jadi benar-benar. yaudah coba aja dulu berdamai sama diri kita, sama keadaan kita. Karena kalau menurut aku kita tuh harus egois lah sedikit, harus mementingin diri kita. Kita tuh harus prioritaskan diri kita kan. Iya. Kalau kalau nggak diri kita, nggak mungkin orang lain. Benar 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 benar. Jadi harus dari diri kita dulu gitu Iya, ya, Kak. Boleh minum dulu, Kak, supaya kita rileks, kan kita iya. santai-santai aja. Minum weh. Iya. Kakak kalau ada kenalan boleh. Kita masih butuh sponsor karena sampai saat ini kita belum menerima sponsor, gitu dia. Boleh lah jadi apa tuh namanya? Apa tuh? Jadi Jadi apa tuh namanya? Sponsor Enggak, jadi apa tuh? entah lupa, astagfirullahaladzim. Ih, enggak baca bismillah. Oke, kita lanjut, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini, penerimaan diri itu butuh orang lain nggak sih? Nah, Prosesnya itu butuh butuh ditemani orang lain nggak sih? ini pertanyaan yang wah lah gitu kan. Wah.
kita itu butuh nggak orang lain dalam proses penerimaannya itu? Eee, Butuh, karena kita kan makhluk sosial. Jadi kita emang nggak bisa lah sendiri. Kita butuh support system, baik itu dari keluarga atau dari pasangan, dari teman mungkin gitu Iya, kan. Jadikan aja orang terdekat kita tuh sebagai pengingat atau, eee, untuk menyadarkan kita lah gitu kan. mhm, Kalau misalnya kita kadang suka lupa, kita belum menerima diri kita sendiri gitu. Kadang kan kalau kita belum menerima diri kita sendiri tuh kita kayak masih suka insecure gitu kan. iya, bener. Kayak nggak nggak pede lah gitu, nggak nyaman gitu. Kayak, "Ih orang bisa ini kok aku nggak bisa Iya, ya?" apalagi Gitu. sekarang ya kan Heeh. Kak, lihat penampilan orang itu pasti kita bikin iri Iya ya. gitu. Kakak pernah nggak ngalamin proses penerimaan diri itu? Pernah, dan alhamdulillah sekarang udah bisa lah di fase penerimaan diri. Mhm, Mungkin beberapa tahun yang lalu aku belum bisa nerima diri aku sendiri, kayak aku tuh masih mikir, di mana lah ya, kelebihan aku, iya, di mana potensi, bakat, minat aku. mhm, Karena mungkin beberapa tahun yang lalu aku tuh kayak hilang arah gitu kan, nggak tahu nih, belum kenal siapa diri iya, aku. Tapi alhamdulillah karena udah kuliah kan, terus jurusannya psikologi juga mhm, gitu. Jadi aku lebih terarah, lebih tahu di mana kelebihan dan kekurangan aku. Jadi aku sekarang udah di fase bisa menerima diri sendiri, udah damai sama diri sendiri, iya, udah mencintai diri sendiri juga gitu. Jadi udah nggak peduli lagi sama omongan orang yang nggak berpengaruh di hidup mhm, aku mhm. gitu. Karena juga bukan mereka yang sepenuhnya itu, eee, apa namanya, Mengetahui. mengurusi Oh, kehidupan kita iya juga, ya. dia juga nggak ngetahui kehidupan kita itu gimana gitu ya, Kak. Nah, dalam proses itu Kakak merasakan sulit nggak untuk prosesnya? Eee, Prosesnya tuh sebenarnya sulit-sulit gampang. Wah, gimana tuh? Ya ada sulitnya, ada gampangnya gitu Mmm, kan. Kalau sulitnya itu kayak butuh bertahun-tahun gitu kita untuk mengenali diri kita, memahami, terus mensyukuri. mhm, Kadang kan karena bukan suatu hal yang mudah kan untuk menerima atau mensyukuri diri kita, iya, apapun yang ada di diri kita gitu. mhm, Itu kan bukan suatu hal yang mudah. Terus kalau, gampangnya tadi, eee karena aku udah kenal nih diri aku, jadi aku udah enjoy aja, udah bisa nikmati iya, hidup gitu, udah nggak perlu lagi kayak, "Aku nih apalah, aku nih ini," mhm, mhm, gitu. Jadi udah bisa nerima diri emang kayak gini gitu kan, iya, jadi udah disyukuri aja gitu. iya, iya. Jadi alasan kenapa sih Kakak itu mau melakukan proses itu? Karena, kalau kita belum bisa nerima diri sendiri, itu tuh sama aja kita kayak kelahi dengan pikiran sendiri Mmm, atau diri sendiri, itu tuh nggak enak. mhm, mhm. Sumpah kayak nggak enak itu tuh, nggak tenang, overthinking, Iya bener, insecure atau apa segala macam lah, itu tuh kan kayak pikiran lah gitu kan. Karena menurut aku juga, semua masalah atau semua penyakit tuh awal mulanya kan pikiran kan, di iya, pikiran. bener, Jadi bener. ya udah sekarang lebih positif aja gitu, lebih pikirkan aja apa yang perlu dipikirkan, Mhm, pikirkan aja apa yang harus dipikirkan, pikirkan aja apa yang baik-baik gitu kan. Kalau yang nggak baik atau yang nggak harus dipikirkan, nggak usahlah terlalu dipikirkan iya, gitu. iya, Walaupun iya, kadang terpikirkan gitu kan, itu kan wajar, namanya mhm, kita manusia gitu iya, kan. bener, bener, bener. Tapi kan nggak selama yang kemarin-kemarin ya, Kak. Iya, mhm, Sekarang itu sudah ibaratnya udah lebih dispesifikin lagi mana yang mau dipikirkan, mana yang enggak gitu ya iya, kan. Gitu teman-teman. Jadi ayo dong mulai dari sekarang coba cari tahu siapa diri kita ya kan, Kak. iya iya. Nah, coba cari tahu siapa diri kita, jangan cari tahu tentang diri orang lain dulu. Karena di zaman sekarang ini emang rasa kepo terhadap orang lain itu besar ya kan, Iya Kak, iya, bener. dibanding sama diri kita sendiri gitu. Oke deh, Kak, aku mau kasih, eee,
pertanyaan yang terakhir deh, bukan pertanyaan sih, jatuhnya lebih ke closing statement dari Kakaknya Iya ya. tentang, ya penerimaan diri ini supaya teman-teman termotivasi. Boleh di sekarang closing statement dari Kak Wijal? Oke, closing statement dari aku, ingat ya, manusia itu berevolusi. Jadi belajarlah untuk menerima kekurangan dan kelebihan. Kekurangan-kekurangan kita tuh bisa loh kita jadikan kelebihan. Kalau kita tuh tahu celah dan bisa mengelola kekurangan kita tadi. Mhm. Itu balik lagi lah ke diri kita sendiri kan. Makanya kita harus kenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, jadi kunci utamanya itu ya Kak, Iya. kenali diri terlebih dahulu, nah kemudian nanti kita baru bisa mencintai diri kita gitu ya Kak. Nah gitu deh teman-teman. Nah sampai di situ dulu bincang-bincang kita dengan Kak Wigal hari ini. Buat teman-teman di rumah yang lagi ngelakuin kegiatan apapun, tetap hati-hati dan alon-alon. Bye-bye.